Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para pendengar sekalian, para penonton, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga detik ini pun kita masih merasakan kenikmatan yang tak terhingga dari Yang Maha Pemberi Nikmat. Salawat serta salam marilah kita selalu aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaat beliau di hari kiamat kelak, dan semoga kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah, agama Islam adalah agama yang universal, agama yang moderat. Islam juga dikenal dengan agama yang mengajarkan nilai-nilai toleransi yang tercakup di dalamnya kasih sayang, kebijaksanaan, dan keadilan. Al-Quran juga menegaskan bahwasanya Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam semesta yang mengakui bahwasanya kemajemukan keyakinan dan agama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Yang artinya, katakanlah, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu. Nah, dalam firman-Nya Allah melarang ahli kitab melampaui batas dalam beragama. Kenapa? Karena kebanyakan dari kaum Nasoro atau kaum Nasrani, mereka melampaui batas dalam kewajibannya mengimani Nabi Isa alaihi salam. Sampai-sampai mereka mengangkat beliau Nabi Isa, kedudukannya melebihi yang diberikan Allah kepada beliau. Mereka memindahkan dari derajat kenabian menjadi Tuhan selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Ya, di situ dikatakan bahwasanya tidak ada paksaan dalam agama. Bahwasanya tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Begitu juga dalam secara historisnya, praktek keseharian Nabi juga begitu. Beliau meneguhkan visi dan misi Islam sebagai agama yang humanis dan toleran kepada siapa saja. Terbukti ketika Fathu Mekah, beliau menunjukkan sikap yang sangat humanis dan tidak ada rasa balas dendam, pertumpahan darah ataupun pembunuhan. Begitu juga ketika beliau membuat Piagam Madinah. Nah, di sana mencerminkan nilai-nilai toleransi, terhadap non-Muslim, terutama kaum Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iyyakum wal ghuluwa fid dini fa innama ahlaka man kana qablakum bil ghuluwi fid dini. Hindarilah oleh kalian tindakan melampaui batas dalam beragama, sebab ghulu dalam beragama itu telah menghancurkan orang
sebelum kalian. Nah, di antara sikap melampaui batas adalah sikap radikal dengan segala bentuknya yang menyelisih syariat Islam. Pada dasarnya, radikalisme memiliki beberapa sebab yang menyebabkan adanya muncul radikalisme, mulai dari pemahaman yang parsial, salah memahami ayat-ayat suci Al-Quran, salah dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad, salah dalam memahami ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa merujuk pada pemahaman yang benar yang telah difahami oleh as-salafus soleh. Nah, termasuk juga yang menjadi sebab radikalisme adalah politik. Nah, masalah politik yang berupa penindasan dan penjajahan. Nah, itu yang menjadi pemicu tindakan radikal. Sebab-sebab yang itu tadi membuahkan hasil yang sangat berbahaya bagi kemajuan peradaban manusia dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Dan tentunya hal ini menuntut kita semua untuk berusaha mencegah dan menghilangkannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya yang sangat maksimal untuk merujuk pada pemahaman yang benar, pemahaman as-salafus soleh dalam memahami agama, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Karena sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Dengan jangan sampai terkena paham-paham yang berbau radikalisme dan aliran-aliran yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, sebagaimana hadis Nabi, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak disayangi. Marilah kita saling menyayangi dalam saudara seagama. Allahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.